Tig- Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast kita. Hari ini perkenalkan dulu ya, saya Amiratul Muniro. Hari ini mau ngobrol-ngobrol mengenai hal yang seru-seru gitu bareng sama Mbak Endah gitu. Siapakah Mbak Endah? Kalau ini panjang nih ceritanya. Mbak Endah ini adalah salah satu eh, ibu full time mother, yes. Kemudian Mbak Endah juga freelancer desain grafis. Nah, cuman kita hari ini nggak mau ngobrol tentang itu, tapi tentang traveling 16 negara. Wow, traveling 16 negara, ini negara mana aja ya yang dikunjungi? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Halo Mbak Endah, kita sapa dulu Mbak Endah. Halo Mbak Ami dan teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, alhamdulillah. Semoga baik-baik semua ya teman-teman di luar sana. Kalau Ami, alhamdulillah baik. Mbak Endah baik ya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Mbak Endah, kesibukannya apa ya sekarang Mbak Endah? Oke, kesibukan saya adalah mengurus bayi kecil, Mbak. Sebenarnya udah Wah, 17 bulan sih, Mbak, tapi istilahnya masih di bawah heeh. 2 tahun, masih kecil ya. Iya, wah lagi lucu-lucunya itu ya. Hmm, Oke, Mbak Endah, ngobrolin tentang traveling 16 negara. Jujur pada saat tahu gitu ya bahwa Mbak Endah ini sudah banyak sekali pengalamannya gitu untuk traveling di 16 negara, itu banyak sekali loh Mbak gitu. Saya saya itu ke luar negeri itu 2 kali gitu, dan itu dua-duanya ke Jepang gitu. luar Itu negara. pun kayak iya, itu pun kayak yang wah emes gitu, dan dapet apa ya, banyak pengalaman baru, banyak Hmm. budaya baru. Nah, ini 16 negara nih. Boleh tahu nggak Mbak, 16 negara ini mana aja? Waduh, ya makasih banyak Mbak Ami atas kesempatannya. Saya malah belum pernah ke Jepang loh, Mbak. Itu salah satu bucket Oh list saya iya. untuk pergi ke Jepang. Jadi, Mbak, sebenarnya 16 negara ini terkesan banyak ya. Tapi kalau Hmm. bisa saya bagi dua, itu Mm-mm. adalah yang pertama saya berangkat dari Indonesia, yang kedua Heeh. saya berangkat dari Polandia gitu. Jadi dulu Oke. sebelumnya saya ingin menceritakan background saya dulu. Saya dulu eh, pernah bersekolah di Polandia ya S2 itu selama 3 tahun karena setahun belajar bahasa dulu lalu 2 tahun belajar S2-nya. Makanya selama 3 tahun itu saya bersama teman-teman juga pernah juga solo traveling itu berkeliling Eropa lah istilahnya mumpung ada visa Schengen Wow. gitu visa Hmm. ya untuk visa daerah Schengen gitu ya. Nah Ya. kalau yang dari Indonesia itu lebih ke Asia Tenggara Mbak. Asia Tenggara Oke. itu ada Thailand, Malaysia, Singapura, itu sih baru 3. Nah, untuk yang lain itu saya lakukan ketika saya sedang sekolah di Eropa gitu, Mbak. Wow, keren banget. Itu berarti semuanya total 16 negara itu dilakukan dalam waktu 3 tahun itu ya, Mbak? Atau gimana? Oke. Jadi sebelumnya Mbak, waktu S1 saya itu Ya. dapat kesempatan untuk Hmm. cultural exchange gitu di Thailand. Wow. Nah, itu selama kira-kira seminggu. Itu sampai 10 hari saya lupa. Nah, di situ Hmm. saya pertama kali naik pesawat, pertama kali keluar negeri, tapi untungnya masih ada dosen ya, jadi kayak nggak lost. Ya. Heeh. Nah, di situ, terus dari situ saya belajar, wow, Thailand yang mukanya aja mirip sama kita, Ya. apa jaraknya nggak terlalu jauh kayak cuma 2,5 jam naik pesawat tapi bahasanya budayanya itu sangat-sangat berbeda. Nah itu yang membuat saya ingin "Ih, kayaknya asik nih pergi ke luar negeri kayak gitu akhirnya Hmm. itu kalau nggak salah tahun 2016 tahun 2016 Hmm. lalu 2000 setelah dari Thailand itu saya
mulai nih cari promo-promo AirAsia dulu Mbak. Kalau paling murah itu AirAsia. Iya. Jadi dulu ada promo Itu tahun berapa ya, Mbak? 2017. Ingat Oh, banget 2017. 2017. Udah lama banget sebenarnya ya. 2017 saya cari-cari nih promo AirAsia dan ternyata ada Mbak Singapura Jakarta itu cuma 300.000. Akhirnya saya mengajak adik dan teman saya ada 2 untuk oke, kita beli untuk tahun depan. Selama 1 tahun kita nabung karena ya namanya mahasiswa ya Mbak ya. Iya. Itu uang dari mana, uang jajan. Akhirnya selama 1 tahun itu kami benar-benar berjuang lah istilahnya buat jalan-jalan, ngelesin, jualan, jual barang-barang bekas kayak gitu Mbak. Itu untuk menambah pundi-pundi kita jalan-jalan. Nah, di situ kita bisa jalan-jalan di 3 negara, di Thailand lagi, di Malaysia, dan di Singapura. Nah, setelah itu saya tahun 2017 juga, pertengahan saya berkesempatan untuk ke Polandia. Nah, sejak saat itulah dimulai perjalanan saya untuk berjalan-jalan keliling Eropa, karena Mbak, kalau di Eropa itu nggak kayak di Indonesia ya, kalau ke luar negeri harus naik pesawat. Kalau di Eropa itu bisa naik bis Mbak. Dan biaya naik itu murah banget. Deket-deket ya? Iya, kayak misalnya nih, kita dari Jakarta ke Jogja itu tuh kayak udah pergi ke luar negeri gitu kalau di Eropa, Mbak. Jadi memang sedekat itu. Memang ada bordernya ya, ada penjaganya. Tapi, kalau di luar negeri untuk berjalan-jalan itu jauh lebih murah. Oke. Itu berarti ini ya Mbak, selama Mbak Endah kuliah di Polandia, itu Mbak Endah memanfaatkan kesempatan, why not gitu ya? Betul sekali. Oke Mbak, ini banget ya, apa namanya, jadi kita tahu, kalau menurut Mbak Endah sendiri, sebelum kita jauh ngomongin tentang beberapa negara gitu ya, arti traveling bagi seorang Mbak Endah itu apa sih? Oke, arti traveling dalam nih ya Mbak ya. Arti traveling itu lebih ke healing sih Mbak, healing karena keluarga saya alhamdulillah adalah keluarga yang cukup dekat gitu. Dan dari itu Bapak Ibu saya itu memang mengagendakan untuk pergi jalan-jalan, traveling gitu. Traveling paling tidak 1 bulan sekali pergi ke pantai atau sekedar pergi ke alam atau ke gunung, bahkan sampai sekarang gitu ya Mbak. Nah, jadi memang sejak itu sudah terpapar bahwa untuk refreshing itu ya traveling gitu ya Mbak. Tapi traveling itu nggak harus ke suatu tempat yang jauh. Biasanya saya merasa lebih segar itu jika ke tempat-tempat yang nyaman atau ke tempat-tempat yang baru gitu Mbak. Jadi arti traveling bagi saya itu adalah melepaskan penat dari rutinitas yang biasanya saya lakukan kayak gitu Mbak. Oke, wow, berarti ini ya, kalau tiap hari ngerjain apa ya, kebiasaan yang itu-itu aja, itu pasti ada titik bosan gitu ya, atau titik penat. Nah, refreshing itu jadi salah satu cara untuk kembaliin lagi biar moodnya balik lagi, biar lebih semangat lagi kerja sehari-hari gitu ya Mbak? Bener, biar tenaganya tuh full tank lagi. Karena kan kalau gitu-gitu terus bosan ya Mbak ya. Iya, recharge dan setiap orang kan beda-beda ya Mbak ya. Iya, berarti ini apa ya, tradisi keluarga kalau boleh dibilang ya Mbak. Benar sekali gitu. Tapi Mbak, keluarga saya itu belum pernah pergi ke luar negeri gitu ya. Jadi oke, kami udah pergi nih dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur, Banten sampai Jawa Timur, udah pergi ke istilahnya semua tempat di situ. Tapi saya belum pernah keluar negeri ya. Walaupun memang saya perginya nggak sama sekeluarga, hanya saya sendiri sama adik saya. Itu kayak oke, suatu tempat yang baru yang bisa saya ceritakan tuh asiknya, atau waktu bisa video call sama bapak ibu, ya doakan bapak ibu bisa ke sana ya gitu. Suatu tempat refreshing yang baru sih untuk keluarga saya kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri. Oke, kalau suami Mbak, pada saat Mbak Endah itu kuliah S2 di Polandia itu
apakah sudah bersuami gitu ya, sehingga pada saat itu bareng-bareng atau pada saat masih single ya? Waduh, kepo ini. Kepo, ya. Jadi dulu Mbak, waktu itu saya memang belum nikah, jadi saya menikahnya setelah Oh, saya ya. selesai S2. Jadi Oh gitu. jalan-jalannya itu lebih ke teman-teman, bahkan saya pernah di 3 negara kalau nggak salah itu solo traveling Mbak, karena nggak ada temen yang Wah, diajakin gitu. nggak takut Mas sendirian itu? Diberani-beraniin sih Mbak. Harus kayak Oke. nekat. Aduh, ini kalau misalnya enggak sekarang, aku nggak akan kesininya nggak tahu kapan lagi. Gitu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Kalau suami, Mbak, tadi kan dibilang ya, kalau suami itu pada saat itu belum bersuami alias masih single gitu ya. Mm-mm. Kalau suami itu apakah tipenya sama gitu, traveler kayak Mbak Endah atau malah kebalikannya nih? Apa ya? Ya udahlah enak di rumah gitu karena kalau kata temen-temen kalau kata temen-temen tuh gini, jodoh itu nggak kemana-mana. Ya udah, kalau udah berjodoh ya bener-bener di rumah nggak kemana-mana. Itu bener. Itu bener banget Mbak. Saya baru tahu kalau ternyata suami saya itu nggak suka jalan-jalan gitu ya. Paling kalau jalan-jalan tuh beliau lebih suka pergi ke mall Mbak. Padahal saya itu kayak, Oh, aduh ke mall lagi isinya kan itu aja. Tapi beliau suka gitu untuk pergi ke mall. Jadi memang kalau frekuensinya nih setelah menikah jadi lebih sering ke mall daripada ke alam. oh, tapi aman ya Mbak. Maksudnya nanti kalau misal anaknya apakah diajari mau ke mall atau ke alam nih? Wah, Bisa dua-duanya kan Mbak. Tapi gini Mbak, karena ya. keluarga saya ini kan semakin lama ada itu ada yang di pondok ya. Jadi Mm-mm. liburnya libur lama itu hanya saat semesteran aja. Jadi di keluarga Ah saya ya, sekarang mengagendakannya sudah tidak 1 bulan sekali, tapi setengah tahun satu sekali. semester sudah. 1 semester sekali. Nah, setelah saya nikah, kan saya sudah menikah sekitar hampir 3 tahun. Itu kami Mm. udah pernah pergi mendaki bareng-bareng nih, Mbak, ke Gunung Sumbing, ke Wah, gunung, ke Gunung Perahu kalau nggak salah ya. Nah itu alhamdulillah suami saya mau-mau aja tuh diajak bareng sama keluarga saya gitu. oh, Jadi alhamdulillah bisa beradaptasi sih Mbak. oke, alhamdulillah ya. Oke. Oh, berarti gini, kalau boleh ditanyakan lagi, kira-kira kalau mau pergi traveling sama Mbak Endah nih, ada nggak ya kriteria khusus buat jadi partner traveling? Apakah, oh kalau kalau mau jadi partner traveling saya harus A, B, C, D, atau nggak boleh A, B, C, D, atau ya bebas-bebas aja sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya saya lihat teman-teman saya yang traveling bareng saya, Mm-mm. itu biasanya tipenya sama Mbak, karena masih mahasiswa jadi kere gitu Hah? istilahnya. Jadi kami nggak tidur di tempat-tempat yang fancy, jadi lebih Hmm. kayak hostel yang bunk bed kayak gitu. Jadi Mm-mm. kalau untuk bilang kriteria partner yang satu visi, yang kita nggak mau Ah, habis-habisin banyak uang untuk mm, apa? Untuk tempat tinggal, tapi lebih ke mm, experience, Mbak. Gitu. hmm. Jadi yang nggak ribet-ribet Oke, amat kalau diajak jalan. oke, ya, ya, ya. Kalau saya itu Mbak ini biasanya eh eh, nggak yang pelit. Ya, pelit gimana tuh, Mbak? Kadang ini Mbak, apa namanya? Kita udah misal waktu itu ya jauh-jauh ke Jepang, Mm-mm. ya udah mau masuk ke wahana pada saat itu ya. Kita bareng-bareng udah agendain ke wahana, tapi dia ngomong, "Ah, ini kalau apa Rupiahin. dirubah ke rupiah ini jadinya segini segini segini." Oke ya, aduh gitu ya. Udah jauh-jauh ke sini masa gitu harus dirupiahin kayak yang Mm-mm. terus nanti pada saat apa namanya makan gitu. Ah, jangan yang itu apa namanya gini nih. Jadi kayak kita kan mau ini bareng-bareng Mau gitu. Ya menikmati udah. perjalanan ya, Mbak ya. Heeh, heeh, gitu. Jadi kayak yang ya udahlah tipenya itu yang ini kan traveling gitu. Ayo Mm-mm. kita bikin apa ya?
cerita atau bikin experience sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kalau udah bukan hemat ya Mbak, beda. Iya, iya Hemat betul. sama pelit gitu. Kalau pelit buat kebutuhannya sendiri aja susah gitu sih. Kalau Mbak Endah harus yang sevisi misi gitu ya. Iya, betul. Tapi Mbak, sebenarnya yang Hmm, pelit-pelit itu bisa diakali dengan bikin apa sih namanya? Apa sih Mbak kalau bahasa rundown. kalau penelitian tuh research plan. Kalau misalnya jalan-jalan Ah, trip in apa planner? itu itinerary. Itulah, gimana sih? Oh, itinerary. Itinerary, itinerary itu bisa Itinerary. dibikin plan sih. Misalnya, oke, Hmm. kita hari ini mau pergi ke sini, di sini. Makannya mungkin daerah-daerah sini yang harganya segini-segini. Nah, itu kalau misalnya kita budgetin kayak gitu, biasanya udah nggak bisa nolak nih loh. Bukan kita udah budgetin nih kayak gini lah, kok nggak mau kayak gitu. Itu Udah bisa pada jadi saat itu, trik. Mbak. Oh gitu. Kebetulan, iya, kebetulan udah. Cuman nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena mikirnya pada saat di sana, loh kok ternyata ini ya, ternyata kalau dipikir-pikir kok mahal juga gitu. Ya Kayaknya bener sih jadi. gitu, kayaknya. Tapi kan jadi kayak yang lain tuh agak bad mood gitu ya. Ini kan Aha. udah di planning bareng gitu loh. Jadi ya itu. Terus di keberapa ya? Kalau nggak salah ada di hari terakhir gitu, Mbak. Mhm. Itu bareng-bareng ada space yang ya udah pribadi gitu, terserah Oke. mau kemana gitu. Nah, kan itu ngikut ya Mbak, dia ngikut gitu. Otomatis ya udah aku mau ke tempat makan ini karena memang udah riset ini enak katanya menurut review dan lain sebagainya. Hmm. Harusnya ngikut dong, tapi dia kayak oh nggak mau jangan ke situ lah, kamu kan yang ngikut gitu loh Mbak. Ya Terus gitu akhirnya kayak gimana kadang tuh Mbak? ya udah sih lebih ke ini ya apa ya jalan tengah aja kayak ya udah aku ini makan dulu kamu ke ini apa namanya minimarket dulu kalau mau gitu buat Oke, makan. benar-benar. Jadi kayak ya sebenarnya nggak pengen dibikin gede aja gitu cuman kayak ada rasa ya elah ini kan udah diobrolin gitu loh jauh-jauh hari gitu Ya, sih betul. Memang ada kondisi yang tidak bisa dielakkan gitu ya Mbak. Walaupun sudah planning dengan serinci mungkin nih budget makan siang segini, aduh tetap Dan kadang. itu ini Mbak, masalahnya itu kan kami ada budgetnya. Maksudnya pada saat itu di apa ya agenda acara dan dikasih uang saku gitu Hmm, sama pihak Jepang. Jadi nggak oke. ada alasan bahwa oh aku nggak punya duit gitu loh harusnya. Oke, ada uang sakunya ya buat jalan-jalan. Iya, alhamdulillah 2 kali ke Jepang itu AMI gratis. Loh kok Itu jadi conference ngomongin Kak. AMI? Nggak masalah kan saling berbagi. Kalau Mbak Endah nih ya, tadi kan cerita gitu ya di 16 negara. Kalau Mbak Endah nih, negara atau kota mana sih yang paling paling disukai banget gitu dan apa ya kayaknya pengen gitu someday ke sana bareng-bareng sama keluarga, bareng-bareng sama anak sama suami, kota atau negara mana, Mbak? Oke, kalau yang paling disukain itu sebenarnya Budapest, Mbak. Budapest, Hungaria. Wow, gue dapet Hmm, ya. Budapest ini dia itu kan ibu kota ya. Dia cantik Mm-mm. banget, Mbak. Dia cantik banget. Jadi dia dibagi jadi dua, Buda dan Pest. Itu kayak kota tua dan kota lama. Nah, Oh, jadi ada bangunan baru di sebelah sisi heeh. sungai, di sebelah sisi sungai sisi yang lain itu bangunan lama kayak gitu. Jadi Mm-mm. bener-bener Mm-mm. kombinasinya tuh cantik banget dan karena negara itu kota itu dibelah oleh sungai. Jadi kalau misalnya kita naik tram nih ya, yang kereta Mm. transportasi itu bener-bener kita bisa lihat sisi yang satunya dan sisi yang satunya tuh kayak wow cantik banget gitu dan itu berkali-kali saya tekankan ih kalau aku udah nikah udah punya anak pengen banget suami ke sini dan juga di sana itu turis friendly banget uh, Heeh. halal friendly sih sebenarnya banyak makanan Oh, halal
Lalu saya kan berjilbab ya Mbak di sana sambil jalan-jalan. Mhm. Nggak ada rasisme ataupun Mhm. hate speech gitu ketika saya jalan-jalan di sana. Padahal di Hungari ini, di Budapest ini, saya itu jalannya sendiri, solo traveling gitu. Oh, iya iya iya. Mbak, selain Budapest ada satu lagi, yaitu Heeh. di Santorini. Di Wah, Santorini. Santorini. Di Santorini. Tapi di Santorini itu sangat amat Hah? mahal, Mbak, kalau untuk mahasiswa. Oh iya, wah. Bagi saya itu mahal sih. Uh, Tapi memang tempatnya cantik banget. Dia sebuah pulau ya, kalau Santorini itu mm, punyanya Yunani. Dia ada mm, sebuah pulau yang eh, lautnya itu cerah banget, lautnya itu cerah, langitnya juga waktu itu waktu summer juga cerah banget, dan bangunan-bangunan itu sangat klasik khas Yunani. Kalau misalnya sekarang di Indonesia, terlebih lagi di Jogja, saya domisili di Jogja, mm. itu banyak banget kayak kafe ala Santorini atau tempat-tempat wisata ala Santorini kayak mirip juga. Uh, Tapi bedanya kalau Santorini kan langsung pemandangannya laut gitu ya Mbak ya. itu pemandangannya apa? Sawah. Itu pemandangannya perkotaan Mbak. Oh, Atap-atap genteng oh, gitu. iya iya iya. Kalau lihat itu di Santorini ini, Ami lihat di Instagram ya. Hmm. Instagram apa selebgram itu kan Hmm. banyak ya. Itu kayak biru-biru putih gitu ya, Iya Mbak. betul, benar-benar. Emang emang gitu ya Emang ini emang ya. kotanya emang dibuat Hmm, seperti itu. Jadi memang bangunannya dicat putih semua dengan atapnya hmm, berwarna biru. Tapi memang kebanyakan di situ atap-atapnya ada apa? Ada khas Katolik Kristiani kayak gitu lah Mbak. Karena di sana memang penduduknya kebanyakan menganut agama itu. Tapi mereka oh, sangat welcome dengan turis. Karena kan memang sudah jadi kota turis ya. Jadi nyaman-nyaman saja untuk jalan di sana. Oke, tadi ngomongin tentang halal friendly gitu ya Mbak, gitu. Kayaknya relate banget gitu ya sebagai Muslim yang bertraveling ke luar negeri gitu. Hmm. Kadang kita eh, makanan itu kayak harus ini terbuat dari apa ya? Kalau di Indonesia kan kayak apa ya, kita Dekat gitu beli ya. ya udah makan aja, beli penyetan Hmm. kayaknya jarang banget gitu. Ini halal nggak? Itu kayaknya kita hampir nggak pernah gitu tanya kayak gitu. Tapi Betul, kalau betul. di luar negeri, meskipun mungkin hanya pancake katakanlah, itu Iya, kayaknya ini terbuat dari apa? Ini kayak apa ya? Tanya banget gitu. iya Itu betul, betul. kalau Mbak Endah merasakan itu sebagai salah satu struggling atau merasa nyaman-nyaman aja dengan hal itu? Oh, kalau misalnya kita comparing, kita bandingkan sama Indonesia, tentu itu suatu tantangan ya, Mbak ya. Karena di Indonesia kayak, aduh, keluar di depan rumah udah ada bakso mamang lewat, tinggal beli aja, nggak perlu tanya tuh halal apa enggak gitu ya biasanya. Ya. Biasanya di Indonesia sudah halal. Nah, tapi kalau di luar negeri, apalagi kalau jalan-jalan itu sangat-sangat challenging, Mbak. Tapi dari challenging itu kita jadi lebih apa ya, lebih aware sama apa yang masuk di tubuh kita. Karena kalau di Indonesia kayak udahlah sikat aja, padahal belum tentu kan ya sebenarnya itu halal. Dan di situ lebih ngerasa kayak oh iya yeah, kita harus makan makanan yang baik untuk tubuh kita, yang halal untuk tubuh kita. Nah, kalau misalnya saya lagi traveling, biasanya ya siasatinya adalah dengan cari makanan vegan atau cari Hmm, restoran Arab, restoran India hmm, biasanya halal kalau di Eropa. hmm, Dan itu sih riset-riset makanan Indonesia Mbak. Biasanya kalau di Eropa itu banyak restoran hmm. Indonesia. Nah, biasanya banyaknya halal Oh, juga gitu. Atau sekedar beli roti yang isi keju itu biasanya udah ampuh sih Mbak. di Eropa banyak ya Mbak ini apa toko atau warung atau resto Indonesia gitu. Sebenarnya nggak banyak, Mbak. Tapi kalau Hmm, misalnya Mbak Ami atau teman-teman nih pergi ke ibu kota, kalau misalnya di sini hmm, Jakarta gitu, biasanya ada satu minimal. Tapi kalau di kota-kota yang hmm, lebih kecil, itu agak jarang ditemui. Karena kalau misalnya dulu kan saya tinggal di Polandia.
Di Mm-mm. Polandia itu di ibu kotanya yaitu Warsaw itu setahu saya cuma ada satu ya. Tapi di kota lain di tempat saya tinggal itu di Poznan, lebih kayak kota kayak di Jogja lah, kayak kota Iya, pelayanannya itu iya. juga ada dua kayak. Jadi memang tergantung dari berapa banyak sih orang Indonesia yang ada di sini. Di sini kayak gitu. Oh, Tapi iya, kalau iya, iya. negara-negara kayak Belanda, kayak mana Jerman itu, waduh, itu kayaknya di setiap kota kota besarnya ada gitu, kayak misalnya di sini di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Semarang ada gitu. Tapi untuk kota-kota yang sedikit Hmm. populasi orang Indonesianya biasanya adanya di ibu kota gitu, Mbak. Oke. Terus kemudian tadi ngomongin makanan ya, Mbak. Terus Mm-mm. kalau ibadah sholat gitu ya, Mbak, itu gampang atau enggak sih, Mbak, nemuin tempat sholat atau masjid lah gitu, bisa dibilang. Itu sejujurnya sangat sulit, Mbak. Jadi kita memang kalau misalnya traveling, kalau saya itu biasanya Ya. pertama dicari adalah di negara atau di kota itu ada apa yang biasa dikunjungi oleh turis, lalu makanan halalnya tuh ada Di mana apa aja? ya kira-kira, terus makanan Indonesia khususnya, dan masjid gitu. Jadi Oh, saya itu hampir selalu pergi ke masjid jika misalnya ada masjid di kota itu. Walaupun saat itu saya pernah jalan-jalan waktu COVID ya Mbak, waktu ya. awal COVID itu Hmm. masjidnya ditutup. Jadi kayak oke, ini udah planning sholat zuhur sama asarnya di masjid ini. Udah Ya. ditutup. Nah, akhirnya lah tempat-tempat kayak di taman atau di belakang Hmm. sepi itu ya udah tinggal gelar sajadah. Jadi kalau misalnya tips nih buat teman-teman yang pengen Hmm. traveling, cari sajadah yang waterproof. Karena selain itu nggak mudah kotor ya, kalau misalnya basah tinggal dikibas aja tuh udah akan kering dan nggak akan bau. Jadi tipsnya adalah bawa sajadah kemana-mana. Kan kalau misalnya di luar negeri Mbak, sholat itu nggak Ya. harus pakai mukena kayak kita di Indonesia. Justru Hmm. teman-teman saya yang orang luar kayak, loh, kenapa orang Indonesia pakai itu ya? Itu baju baju ibadah kamu ya gitu. Ya, kalau misalnya di Indonesia memang pakai kayak gini. Karena kalau di luar negeri ada yang penting menutup aurat aja, pakai kaos kaki, tapi pakai celana jeans boleh. Gitu. Jadi Hmm. tipsnya untuk perempuan selain sajadah waterproof juga kaos kaki yang bersih gitu Mbak. Jadi bisa sholat di mana aja. Iya, oke Mbak. Ini tipsnya sangat informatif sekali ya. Kalau misal ada di sini teman-teman mau pertama kali pergi ke luar negeri, khususnya tadi ya Mbak, yang dibilang sangat cantik Budapest dan Iya, Santorini, benar-benar banget. Mantap banget. itu bisa banget dipakai trik dari Mbak Endah gitu, biar nggak kesulitan mungkin cari-cari di mana ya masjid, atau mungkin masjidnya udah tutup, nggak perlu bingung, di taman aja udah bisa kok melaksanakan sholat seperti itu ya Mbak. Betul sekali. Tapi Mbak sebenarnya Mm-mm. sholat di tempat umum walaupun itu Mm. taman itu tetap Mm-mm. butuh keberanian sih. Karena aduh, kalau dilihatin kan gimana? Aduh, tapi makin Iya. lama makin lama tinggal di tempat yang muslim sebagai minoritas itu kayak yang Iya. bodoh amat gitu ya. Lama-lama akan jadi bodoh Oh, amat karena mereka mungkin cuma hanya oh lihat ngapain, karena kita adalah sesuatu yang berbeda di mata mereka. Begitupun kalau misalnya kita di sini di Indonesia lihat bule, kita pasti kayak agak lihat lebih lama gitu ya. iya. Itu juga yang Wah, siapa tuh gitu. itu juga yang dipikirkan oleh orang-orang di sana yang mungkin menganggap kita adalah bulenya mereka gitu, orang asing Hmm. gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya mau beribadah di taman karena yang penting kita nggak gabus. Oh iya. Kalau beda memang ini ya, rentan untuk diliatin gitu ya Mbak. Mungkin awal-awal nggak nyaman, tapi makin lama akan makin bisa untuk oke, apa ya, meng- mengakui oke kita memang berbeda, kita lagi sholat, mereka nggak sholat, mereka nggak tahu kita ngapain gitu. Jadi kalau mereka mau staring ya ya nggak apa-apa lah gitu. Oke. Ngomongin tentang berbeda atau minoritas nih Mbak ya.
Wah, ini pasti udah ngerasain lah ya 3 tahun Mbak Endah apa namanya tinggal di luar negeri gitu. Pasti ngerasain apa ya banyak kejadian-kejadian atau banyak experience gitu ya. Tadi mungkin ya diliatin, mungkin Hmm, maksudnya hanya penasaran, ya tapi betul. mungkin kadang kita kok diliatin gitu. Hmm. Nah, tapi pernah nggak sih Mbak Endah gitu ya selama di luar negeri, selama traveling, selama merantau ini mengalami hal-hal yang bersifat rasisme seperti itu? Pernah sih, Mbak itu, tapi biasanya bukan sama orang yang sadar gitu. Saya Hmm. pernah itu sama orang mabuk. Jadi waktu itu saya ingat banget Wah. jam 10 malam itu saya mau jemput teman saya yang datang ke kota saya ke stasiun. Hmm. Nah, saya naik tram lah ya malam-malam. Hmm. Nah, tapi ternyata di situ masih banyak orang. Tapi malam itu ternyata sudah ada orang mabuk, Mbak. Nah, Hmm. terkait dia bapak-bapak, si bapak-bapak itu kayak ngomongin saya pakai bahasa Polandia. Ya intinya kayak ngajak-ngajakin kamu ngapain muslim di sini ya orang jahat lalalala. Nah, Nah. cuma diem aja sok-sok nggak paham bahasa Polandia gitu. Padahal saya Hmm. sedikit-sedikit paham. Tapi ternyata orang-orang Polandia yang lain yang tidak mabuk itu justru mendefend saya gitu. Kayak yang Hmm. jahat itu nggak cuma orang Muslim, yang jahat itu adalah orangnya gitu. Ada juga orang Katolik, orang Kristen yang jahat juga kayak gitu. Saya walaupun mereka pakai bahasa Polandia, saya kayak tersentuh sekali. Bahkan ada yang sampai kalau bapak bilang kayak gini lagi, nanti saya telepon polisi loh. Bahkan ada yang seperti itu. Eh. Gitu. Jadi itu adalah salah satu rasisme yang saya temui, tapi ya bukan dari perkataan orang yang sadar gitu lah ya. Hmm. Tapi kalau ada satu lagi pengalaman, tapi bukan rasisme sih ya, karena waktu Ya. itu cuma bertanya aja. Jadi waktu itu saya pergi ke pantai musim panas, tapi kan tetap pakai Hmm. jilbab ya Mbak ya. Padahal kalau pantai di luar negeri paham lah ya, pakaiannya Iya. terbuka gitu. Nah terus ada Iya. yang teriak, apa kamu nggak terlalu panas dari jauh padahal. Jadi saya ada di Eh. sini, kamu nggak terlalu panas pakai kayak gitu. Kayak, enggak kok, enggak kayak gitu. Jadi bapak-bapak juga kayak gitu. Mungkin Eh. mereka penasaran aja karena mungkin kadar ketahanan kita berbeda ya. Mungkin kalau misalnya Iya. ke Eropa nih 16 derajat tuh udah kayak tapi bagi mereka 16 derajat itu masih masih kayak biasa aja gitu. Jadi mungkin 30 Kalau kita derajatnya orang tahan Indo sama panas orang banget sini ya. cuma mungkin konsep itu yang belum mereka temui gitu. Oke, berarti ini ya, Mbak, apa ya? Ya bisa dibilang hampir tidak pernah ya untuk Hmm. merasakan rasisme. Cuman tadi kan ya, ya udahlah orang mabuk gitu biasanya nggak perlu didengar gitu ya apa Betul, betul. perkataannya kayak gitu. Oke, kalau dari pengalaman-pengalaman yang tidak enak nih. Nah, kalau Hmm. pengalaman rasis kan hampir tidak pernah ya. Kalau pengalaman tidak enak gitu, eh, kota atau negara mana sih yang bagi Mbak Endah itu kayak, aduh, kayaknya cukup sekali aja deh ke sini gitu. Kayaknya nggak pengen lagi gitu, karena mungkin ada pengalaman atau ada apa ya, ada hal-hal yang kurang mengenakan dari lingkungan atau Oke. bahkan dari orangnya gitu. Hmm. Di mana, Mbak? Justru saya malah nggak pengen lagi itu adalah ke Paris, Mbak. Oh, ke Paris. Kenapa? Karena di sana ya banyak sekali copet, Mbak. Maksudnya gini, bukan mengeneralisir, tapi memang banyak Eh. imigran-imigran yang di sana Hmm. itu datang ke Paris untuk mencari kerja tapi nggak dapat, akhirnya jobless. Hmm. Sehingga tingkat kriminalitas di Paris, khususnya di tempat-tempat wisata seperti Eiffel dan lain-lain, itu sangat tinggi. Hmm. Karena bukan hanya saya saja yang mengalaminya, tapi teman-teman Hmm. saya yang kepres kayak tas aku hilang gitu. Tapi beberapa saat kemudian tasnya ditemukan di tempat sampah, cuma nggak ada uangnya aja gitu. Nah, kalau saya pernah saya ke Paris itu berdua sama teman saya perempuan, kami lagi duduk Hmm. di taman bawahnya Eiffel, duduk-duduk, lalu tas kami ditaruh di antara kami duduk kan ya. Tiba-tiba Hmm. ada 3 orang itu bukan bukan orang kulit putih ya,
Itu tiba-tiba datang ke kami membawakan selebaran kayak kamu tanda tangan kayak di antara kami gitu. Iya. Jadi itu adalah salah satu sistem buat mengecoh kita. Jadi tanda tangan itu maksudnya tanda tangan donasi gitu. Kalau kamu donasi Hmm, nanti bisa menyatakan donasi di sini kayak gitu kan ya. Terus, ya. nah saat kami kayak gerungsing karena tiba-tiba orang datang 3 di tengah kita, teman saya tuh lihat bahwa salah satu temennya itu megang tasnya dia di Oh, di antara kertas-kertas yang dia ajukan di atas itu kan ya itu kayak jangan ambil tas saya gitu akhirnya orang tuh tiba-tiba langsung pergi gitu. Dan kami sangat bersyukur karena kamu tidak kehilangan apa-apa tapi setelah bercerita ke Alhamdulillah. teman-teman yang lain oh aku juga ngalamin tuh kayak gitu dan ternyata bukan hanya saya tapi banyak sekali teman saya yang mengalami kejadian tidak mengenakan ketika di Paris gitu gitu Mbak. Oh ya saya pengen berbagi ini juga informasi bahwa di Eropa Wih, itu banyak ya. sekali yang di tempat-tempat wisata kayak Hmm, tiba-tiba nyodorin bunga, tiba-tiba nyodorin kertas surat tanda tangan itu jangan jangan mau baper dulu ya, Mbak. jangan baper dulu, jangan kira artis nih dikasih bunga surat tanda tangan enggak. Ternyata kalau kamu ambil bunganya atau kamu tanda tangan, kamu Hmm, kayak nanti akan dituntut untuk loh kamu udah tanda tangan donasi kamu harus kasih saya misalnya 10 euro kayak gitu atau kamu udah ngambil udah pegang bunganya kamu harus bayar kayak gitu jadi mereka akan teriak dan menuntut seperti itu jadi untuk teman-teman yang di Eropa jalan-jalan di ngeri Eropa juga. itu kalau misalnya ada yang tiba-tiba nyodorin apapun mending ditolak aja ya daripada bikin gara-gara kayak gitu. Itu khusus di Paris atau Eropa ya, Mbak? Itu Atau lebih ke Eropa general? karena saya pernah mengalaminya Berarti, juga yang tanda tangan di Jerman, Mbak. hmm. Di Berlin itu pernah Oh, juga. Dan beberapa berarti teman itu saya di hmm, banyak ini ya, banyak negara, nggak cuman di Paris aja ya, Mbak? ya betul, tapi biasanya yang Paris itu yang lebih lebih ke pencopetan sih, Mbak, kalau saya rasa. Kalau yang Oh, di iya, negara iya. lain yang di Jerman itu nyodorin tanda tangan aja biasa, tapi ternyata setelah tanda tangan kita disuruh bayar gitu. Oh, iya, iya, iya. Kan Jadi kalau kalau tanda tangan nyodorin, nyodorin tanda tangan, apa nih? Wait, apa nih gitu? Ya biasa tanda tahu tangan dari artis, donasi tapi gitu. mungkin kalau di Indo artis, oh ya artis, tapi wait, bentar dulu nih. Iya betul ya. Dikit artis kali ya. Oke. Tuh. Ini ya, apa namanya, pengalamannya beragam banget ya, Mbak. Dari Betul mulai betul. yang nyenengin gitu ya, sampai yang aduh gitu. Betul banget, Mbak. Oh ya, tadi belum ini kayaknya belum dijawab. 16 negara itu mana aja ya, Mbak? Tadi kan Oke, Asia Tenggara itu Malaysia, Singapura, sama Thailand. Thailand. 3. Terus Terus Polandia, Polandia itu selama 3 tahun saya tinggal di sana. Terus eh, Jerman. Jerman Jerman, itu Berlin, ya, ada 2 kota, ada di Köln ya. sama Berlin. Lalu ada di Oh, Sweden. Sweden saya pergi ke Sweden. Malmö. Denmark itu Heeh. saya malah bolak-balik ke Denmark. Ada di Copenhagen. Karena Oh, guru gaji saya di sana jadi kayak kalau setiap pergi ke Copenhagen itu guru gaji saya tuh masaknya tuh kayak enak banget aduh ini ah, kalau misalnya saya kesini terus tuh langsung gemuk pengemukan gitu Copenhagen ya 7 perbaikan gizi. ikan gizi. Terus yang ke-8 ada Czech Heeh. Republic Czech Republic itu ada Apa, Mak? Czech Czech Oh, Praha Czech. Praha Ya, ibu kotanya ya. Praha. Republik Czech ya. Czech Republic, lalu Ya. ada Greece, Greece itu Yunani ya, Mbak. Yunani ya. Athena dan Santorini. Ya, Lalu yang 10 ada Austria, itu Vienna. Austria. Yang 11 ada Slovakia. Saya Slovakia itu agak jarang ya, Mbak, orang-orang ke itu sana. mirip-mirip Polandia sebenarnya kalau saya Heeh, lihat heeh. dari kulturnya kayak masih Hmm, Eropa Tengah, Eropa Timur banget. Iya, Terus yang heeh. ke-12 ada Hungaria, Hungaria, oke. F, lalu yang ke-13 ada Belgia, Belgium, Belgium. Heeh, heeh. 14 ada Netherlands atau Belanda. Belanda, Di heeh. Amsterdamnya aja sih kalau di situ. Yang ke-15 ada French atau Paris, Prancis ya. Hmm. Dan terakhir ada Luxembourg.
Jadi sebenarnya Wow. 16 itu kota yang paling kaya adalah Luxembourg, tapi dia adalah kota yang paling kecil. Kayaknya sama Ah, dulu sama. oh iya. Tapi dia adalah Wah, kota yang paling kaya. So, wow. Itu Mbak Endah ke 16 negara itu, oh kita keluarin dulu lah ya yang Asia tadi ya, berarti 3 14 ya Mbak, 13 ya. 13 ya. Itu ke 13 negara itu memang pure Mbak Endah itu bertualang, asik Mm-mm. kayak Serina. Apa maksudnya, apa atau ada agenda khusus kayak misal acara apa nih gitu, atau memang oh enggak, memang mau jalan-jalan nih ke sana gitu. Sebagian besar itu pure jalan-jalan ya Mbak, karena mumpung Iya. nih punya visa yang bisa kemana-mana, nggak harus apply lagi. Heeh, Itu heeh, memang sebagian besar pure jalan-jalan. Tapi seperti heeh, yang saya katakan tadi, pergi ke Copenhagen itu sampai 2 kali. Itu heeh. karena guru ngaji saya di sana, jadi waktu itu ada perkumpulan Muslim Eropa, kalau nggak salah ya. Jadi Oh ya. Muslim berkumpul, jadi sekalian aja main jalan-jalan ke Copenhagen, ketemu saudara-saudara Muslim, juga ketemu guru ngaji saya. Selain itu juga berkunjung ke tempat teman sih Mbak, kayak di Praha Heeh. itu ada teman saya, jadi nggak perlu bayar hostel ya, dan juga nggak ada tour guide-nya gitu. Tour guide-nya Oh ya. itu sih, kalau misalnya teman-teman punya teman yang tinggal di luar negeri, nah itu bisa tuh minimal minta referensi nih, mainnya kemana aja, makan yang murah, enak, dan halal yang mana, kayak gitu. Jadi lebih ke jalan-jalan kalau saya Mbak, 15 Ya. negara. Oh, Biasanya ini sih Mbak ya, kalau di luar negeri itu meskipun kayak sebenarnya awalnya nggak kenal nih, tapi mm-mm. temennya temen saya Nah, adalah itu temen bisa juga saya. itu. Bisa juga temennya teman saya. Oh ya Mbak, kalau setahu Heeh. saya dari zaman saya itu ada Hmm. yang namanya Kamar Pelajar, itu salah satu program Hmm. di PPI Dunia kalau nggak salah, di mana Heeh. teman-teman di seluruh dunia yang pengen menyewakan kamarnya untuk Hmm. teman-teman yang lain saat traveling itu biasanya kita bisa tuh kayak sewa kamar cuma 10 euro semalam, padahal kan biasanya berapa puluh euro gitu kan ya kalau nginep. Nah, Ya. itu bisa jadi salah satu alternatif sih untuk jalan-jalan dengan budget murah gitu. Oh, ada ya, baru tahu. Ya namanya kamar Oke. pelajar. Hmm. Dulu tuh ini Mbak pas ke Jepang gitu ya. Hmm. Yang pertama itu memang kan ini dibiayai full gitu ya Hmm. dari Jepangnya gitu. Jadi apa ya, ya udah nggak mikir gitu untuk budget-budgetnya gitu, Hmm. untuk hotel apa dan lain sebagainya karena udah disediakan gitu. Cuman yang kedua kali ke Jepang itu disediakan semuanya kecuali transportasi gitu. Hmm. Jadi kayak bener-bener transport itu nyediain sendiri, terus kemudian ya udah abis itu sempet juga extend gitu. Oh iya, Mbak. Nah Tapi di kalau situ transport di Jepang itu murah nggak sih Mbak? Kayak ada paketan seminggu atau berapa hari gitu nggak? ya ada Hmm. ini apa namanya, kartu gitu. Hmm. Nah itu bisa kayak dipakai awal itu bayar berapa, Hmm. terus kemudian ini nanti bisa dipakai seminggu atau Nah, paketan ini bisa kemana tiga aja hari ya? Hmm. ya kemana aja gitu. Itu sih. Nah, Itu terus ini konsepnya Mak, sama sih. kayak apa Mak? Sebenarnya itu konsepnya sama sama transportasi di negara-negara yang lain gitu juga. Heeh. Terus ini sih temennya temenku Temennya itu temenku. kayak Jadi heeh, banyak ya kalau di luar negeri. terus kayak kenalan terus ya udah mampir dong, kayak Hmm. harusnya kalau di Indonesia kayaknya ah siapa lu gitu kan, nggak kenal gitu, tapi itu Hmm. alhamdulillah diterima dengan baik dan ya udah dijamu meskipun cuman mampir bentar ya gitu, tapi kayak Ah, seneng gitu loh iya, karena ngobrol pakai sama bahasa Indonesia. Indonesia gitu. Betul, betul sekali. Tapi Oke kesulitan nggak Mbak. sih Mbak, karena bahasa Jepang itu kan alfabetnya beda ya. Nah, Ah, waktu Mbak Ami ke sana kesulitan nggak tuh? kalau ke sana kan ini ya Mbak, dalam rangka acara gitu ya. Hmm. Pakainya ya bukan bahasa Jepang.
Mm-mm. gitu. Jadi ya Pakai ngobrolnya bahasa pakai Inggris. bahasa Inggris, Kalau iya misalnya pas gitu. jalan-jalan sendiri tuh kan kata Mbak Ami pernah ada yang free time Oh tuh. iya. Nah, itu ngapain ya? Lebih ke ini sih Mbak, pakai aplikasi. Sekarang ada kan ya Mbak aplikasi yang kayak Ah, apa ya? Ya tinggal diarahin gitu udah kelihatan sih iya, iya, iya. Oke, ininya oke. Paham, gitu. karena Terus waktu saya dulu di Thailand, Mbak, itu kayak mm-mm. karena belum secanggih sekarang ya. Dulu ke Ah, yang pertama itu kan 2016 tuh kayak yang ini mau makan apa kok tulisan di menunya begini semua kayak gitu. semua ya Mbak. Makanya itu oh ternyata literasi ini juga menjadi salah satu hambatan kalau traveling gitu. Ah, Kalau di negara-negara language kita barrier-nya itu ada gap banget gitu ya. betul betul sekali, Mbak. Sama sih Mbak, cuman kan ini apa ya itu tadi bisa pakai ini eh yang apa voice itu kan. Jadi kayak bisa, cuman ya memang butuh waktu ya, lumayan butuh Effort lebih waktu, ya, Mbak. butuh effort lebih kayak gitu. Terus tapi di Jepang tuh mostly udah kayak apa ya? Banyak yang memudahkan untuk self service gitu. Ah, oke. Jadi Tapi self nggak service-nya pakai bahasa Jepang juga atau bahasa Inggris nih, Mbak? eh tergantung nih apa. Kalau Mm. misal kayak ini Mak, kita ke supermarket gitu ya. Ya udah self service tinggal ini aja nggak perlu bahasa. Oh, oke, oke. Kalau Tinggal scan supermarket barcode itu kan kayak memudahkan sekali gitu. Terus tidak ada perlu vending machine. berkomunikasi. Iya, Yang penting bawa iya. kartu. Terus ada apa vending mesin itu kan ini tinggal masukin duit gitu terus nanti tinggal pencet-pencet gitu keluar nih. Jadi kayak lebih memudahkan lah gitu. Kayaknya sejauh mudah kok Mbak Iya, kayaknya betul. ya. Itu Paling yang ini dirindukan ya, paling Mbak ya. paling ini sih yang apa sumimasen gitu. Terus apa pagi-pagi tuh kayak suka nyapa orang aja gitu. Hayo Ah, gozaimasu gitu. yang kayak Random aja gitu. tapi ya Oke, Mbak, Mbak. kemudahan itu Eh, yang kita rindukan nggak sih Mbak? Kayak yang transportasi mudah, terus untuk self service-nya itu juga yang bisa cepet, nggak harus antri lama-lama, dan ada iya. banyak hal-hal yang bisa kita lakukan secara cepat gitu ya. Itu Nah, yang itu kayak juga sih. yang ini sih, Mbak, yang apa lanjut ke pertanyaan berikutnya Oke, ya, nyambung gimana, gitu. Mbak? Apa sih yang dirindukan gitu dari traveling yang apa ya, ke berbagai tempat gitu yang mungkin budayanya beda, bahasanya juga beda. Itu apa yang paling dikangenin gitu dari tempat-tempat atau orang-orangnya mungkin di apa namanya di negara-negara tersebut. Kalau yang dikangenin itu jelas experience-nya ya, kayak tempat-tempat baru, orang-orang baru. Kadang kan kali itu jadi bikin kita lebih friendly ya sama orang lain. Eh, Atau semua orang disapa gitu. Nah itu yang pertama kali saya rindukan. Nah yang kedua untuk negara-negara maju seperti di Eropa itu transportasinya sih Mbak yang benar-benar saya rindukan. Karena kalau misalnya kita boleh bandingkan dengan Indonesia, kalau turis hmm, Indonesia itu jalan-jalan di sini mereka lebih prefer untuk sewa motor ya daripada pakai angkutan umum. Padahal kalau misalnya di luar negeri di Eropa itu sangat terintegrasi. Satu kartu itu bisa naik tram, bisa naik bisa hmm, bus, bisa naik kapal kayak gitu. Nah, itu yang hmm. membuat saya rindu sih karena kangen banget dengan kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan gitu. Dan juga mungkin makanan-makanan Eropa ya, khas Eropa yang agak sulit ditemu di sini kecuali di restoran-restoran. Nah, itu sih salah satu yang saya rindukan, Pak. Oke, ini ya kalau makanan ini memang ya agak susah gitu. Iya, Harus betul. aduh kayaknya ini banget apa namanya makanan itu nggak bisa lepas gitu ya dari tempat yang kita kunjungi gitu, kenangan atau memori gitu kayak aduh ini sama nih jadi inget Ah, tempatnya betul, kayak betul, gitu. betul sekali.
Oke, terus ini Mbak, kalau pada saat traveling ke luar negeri gitu ya, em, seberapa beda sih gitu kondisi di luar negeri sama di kita ngelihat di Indonesia. Kalau sekarang kan Mbak Endah sudah di Indonesia ya. Nah, Hmm, itu seberapa sih perbedaannya dari Indonesia dengan beberapa negara yang sudah Mbak Endah kunjungi tadi? Terus apa ya? Kira-kira ya apa ya? eh, apa yang ya itu tadi ternyata ada loh hal-hal yang di Indonesia itu nggak bisa digantikan kalau boleh dibilang ya dari di luar negeri atau tempat-tempat yang dikunjungi atau sebaliknya di luar negeri itu ternyata kalau tadi ya yang nggak bisa tergantikan mungkin makanannya ya ya. yang di luar negeri. Kalau di Indonesia apa nih Mbak? Kalau misalnya kalau di luar negeri itu lebih ke transportasi ya Mbak ya. Itu sangat Ya. sangat sangat berbeda dari ketepatan waktu dan dari teknologi juga. Terus Hmm. kemudahan untuk bayar di kalau di luar negeri itu sekarang bisa pakai Apple Pay kayak cuma tinggal nyudorin HP, Hmm. oke, udah. Di Indonesia Hmm. alhamdulillah sudah mulai maju ya, ada kris itu ya, QRIS. Iya. Nah, itu Heeh, heeh. udah mulai terintegrasi. Nah, tapi di Indonesia ini saya lebih suka karena orang-orangnya lebih ramah, Mbak. Kalau Oh, di luar negeri itu heeh. lebih ke yang oke, cuek aja lah, cuek bebek gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tanya, biasanya mereka akan malu gitu ya bertanya karena mungkin kita orang luar negeri. Tapi kalau Heeh. orang Indonesia sama bule kan kayak Mister, Mister. Nah, itu Oh, mungkin salah satu yang berbeda. ramah banget ya. Dan juga kalau di luar negeri itu rempah-rempah, Mbak, itu Hmm? terbilang sangat mahal, Mbak. Bahkan di Eropa tuh nggak ada yang Oh namanya gitu. kencur, Mbak. Jadi kalau mau bikin seblak harus bawa kencur dari Indonesia ya. Ya, jadi kayak Seblak jahe. banget nih Mbak. Karena kalau bikin seblak kan harus pakai kencur ya. Padahal kencur itu Eh, benar nggak ada di Eropa. Tidak bisa ditanam gitu, tidak bisa diimpor juga. Jadi waktu itu hmm. saya sempat ngobrol sama salah satu pemilik restoran di kota saya waktu itu di Polandia. Hmm. Dia bilang, aku tuh kalau misalnya kencur itu tuh bawa dari Indonesia, jadi koper 15 kilo itu isinya kencur semua itu, atau dia Ah? pesen yang pakai kontainer kayak gitu, Eh, al dikirim ke Poland hanya untuk pesen kencur aja. Jadi memang wow. lah ya bumbu-bumbu Jawa Indonesia yang membuat cita rasa Indonesia itu sangat khas gitu ya di sini. Gitu, Mbak. Oke, berarti ini ya apa namanya rempah-rempahan itu pantesan kan dulu kan POC ini nih. sejarah iya. Waktu VOC dulu kan ini rebutan kan yang diperebutkan kan rempah kan ya Iya, Mbak. betul sekali. Itu ternyata sangat relate gitu. Karena di sana kayaknya saya Oh, masak cuma pakai bawang bombay aja, nggak pakai bumbu-bumbu yang lain tuh lebih ke yang sachet bubuk kayak gitu, Mbak. oh Kencurnya iya lebih ke iya. bubuk, bawang putih bubuk. Tapi ada juga sih bawang putih yang biasa, cuma harganya lebih pricey daripada Mahal ya. bawang bombay. Mm-mm. Oh gitu. Oke. Oke Mbak, terakhir nih gitu. Dari semua perjalanan Mbak Endah gitu ya. Apa sih yang bikin Mbak Endah itu ya nggak kapok atau bahkan kalau boleh dibilang ketagihan gitu ya untuk melakukan traveling lagi dan lagi gitu. Oke. Yang pertama karena itu tadi bagi saya traveling itu adalah healing karena menemukan hal-hal baru. Karena kadang kan kita kalau ke tempat yang sama berulang-ulang itu lebih nggak healing ya. Makanya bagi saya traveling itu kenapa saya bisa kecanduan karena bagi saya itu merupakan obat dan harapannya bagi teman-teman yang juga membuat traveling ini sebagai obat bisa lebih jalan jauh, nggak cuma di Indonesia aja, juga bisa di luar negeri, nggak cuma di Jawa aja, bisa juga di luar Jawa kayak gitu. Karena ternyata Indonesia itu juga ternyata nggak kalah cantik loh Mbak Ami daripada luar negeri. Oh, Kayak gitu. Cuma kendalanya memang kalau tiket
ke luar Jawa sama ke luar negeri itu biasanya lebih mahal ke luar Jawa gitu ya. Makanya kadang teman lebih prefer untuk cari pengalaman di luar negeri dulu gitu. Oke, berarti itu ya Mbak, kenapa kok bikin apa ya, Nah, candu gitu ya, karena pengalaman-pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari seperti itu bener ya Mbak. banget, experience di HP dan di kenyataan itu sangat berbeda ternyata Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Enda atas Sama-sama. bincang-bincang kita hari ini. Seru banget mengenai apa tadi, makanan apa aja, pencopet gitu. Jangan baper dulu kalau dikasih minyak. Betul. Jangan salah, itu nanti pickpocket Iya, ternyata. betul. Hati-hati Oke, ya. kalau mau ngobrol lebih panjang nih atau mungkin tanya-tanya Mbak Endah, aku mau ke apa namanya Budapest nih gitu. Yang kata Mbak Endah cantik banget kotanya gitu. Mau tanya-tanya dong, boleh nggak ya gitu? Bisa hubungi kemana ya Mbak? Oh, bisa di Instagram saya ada @endah_haruhi atau di LinkedIn juga bisa di Endah Fajri, Pak. Gitu. Wah, oke, mantep banget ya Mbak Enda. Nanti bisa dihubungi di Instagram maupun di LinkedIn. Oke, terima kasih banyak Mbak Enda Ini atas juga Mbak. ceritanya yang sangat wow gitu ya. Jadi pengen jalan-jalan juga nih gitu. Semoga kita semua nanti bisa jalan-jalan kayak Mbak Enda ke 16 negara bahkan lebih. Amin. Amin. Semoga juga kita diberikan kesehatan ya Mbak Endah, Iya, jadi bisa betul. jalan-jalan dengan Jaga. menyenangkan seperti itu. Oke. Makasih Mbak Endah Terima kasih atas juga Mbak Amin. share ceritanya. Kita jumpa lagi ya nanti di podcast-podcast selanjutnya gitu. Oke. Terima kasih Mbak Endah, terima Ya, kasih teman-teman. Dadah. ya.